What's up? Jadi kembali lagi bersama saya Muhammad Aldi Riswanda di channel ini. Ini adalah video part kedua dari lanjutan saya kemarin kan ya, membuat tabel atau membuat database di dalam membuat tabel di dalam database. Jadi ini bisa dilihat. Jadi kali ini di part kedua ini saya akan membuat file index HTML-nya. Bukan. Index PHP sih, tapi menggunakan bahasa HTML. Jadi bisa kita cek terlebih dahulu. Di video sebelumnya saya membuat database. Nama database-nya adalah mahasiswa_web. Kita tulis dulu, ini adalah nama database-nya. Dan saya membuat tabel. Jadi nama tabelnya itu adalah data mahasiswa. Data mahasiswa. Nah, jadi itu ya guys. Jadi kali ini saya akan melanjutkannya ya untuk membuat membuat indeks. Terlebih dahulu kalian buka SAMPP-nya. Kemudian di sini kan ada Explorer, kalian klik. Nah, pada file Explorer ini kan ada tulisannya itu htdocs, kalian klik htdocs dan kalian buat folder di dalam sini ya teman-teman. Ini saya udah ngebuat folder nih. Kalau nggak bisa ngebuat folder nih gini nih, new, klik folder. Nah, ini folder yang akan saya gunakan kali ini adalah web_database_mahasiswa. Jadi di dalam sini saya hapus dulu indeks yang kosong. Jadi di dalam sini saya udah punya Bootstrap. Mungkin link Bootstrapnya akan saya share di link deskripsi agar kalian bisa menggunakan Bootstrap yang seperti saya gunakan ini. Bootstrap ini untuk CSS dan CSS. Untuk CSS dan JS. CSS itu adalah bahasa CSS dan ini adalah JavaScript. Oke, tanpa berbacot-bacotan lagi, kita kembali membuka aplikasi pengolah coding ya. Pengolah program lah. Di sini saya akan menggunakan kembali yaitu aplikasi Visual Studio Code. Nah, jadi mula-mula setelah kalian membuat folder di dalam htdocs tadi, kalian buka folder tersebut ya. Oh, jangan lupa tadi yang udah ngedownload file Bootstrap tadi, pastekan ke dalam folder yang kalian buat ya. Sini saya membuka foldernya seperti tadi htdocs. Oh, jika kalian nggak tahu di sini nih, kalian klik sistem atau Windows C, klik XAMPP, kemudian kalian buka file htdocs. Karena saya di sini adalah penginstalan yang kedua XAMPP-nya, jadi saya kan ada sini install 2. Saya buka yang install 2 ini, kemudian baru saya klik htdocs-nya. Kalau kalian nggak menginstal 2 kali aplikasi XAMPP-nya, langsung ada tuh di htdocs yang pertama ya. Nah, kemudian di sini kita buka folder yang kita buat tadi, web database mahasiswa, klik select folder. Nah, ini adalah tampilan dalam foldernya. Mula-mula kita buat dulu file indeksnya ya teman-teman. Index.php. Nah, jadi di sini adalah file indeksnya. Bentar. Nah, pada file index ini kita menggunakan HTML5. Nah, di sini kita klik HTML. Klik 5. Jika kalian nggak punya Visual Studio ini, kalian bisa menggunakan yang biasanya kalian gunakan ya. Karena saya biasa menggunakan ini, jadi saya menggunakan Visual Studio. Setelah kalian mengetikkan HTML5, di sini kita buat dulu ya teman-teman. Judul indeksnya ini adalah data mahasiswa. Jadi karena saya tidak terlalu hafal untuk codingnya, saya di sini akan melihat coding indeks yang pernah saya buat sebelumnya ya. Nah, pertama-tama kita di dalam body kita akan membuat div terlebih dahulu, 3 div. Div yang pertama
kita lihat kelasnya adalah container call md. Div titik ini untuk menentukan kelasnya, untuk membuat kelas lah, container. Itu di sini kolomnya md 6, itu jadi kolomnya itu 6 lah panjangnya. Kemudian di dalam div lagi kita membuat div dengan kelas div titik card header. Kemudian di sini bg-nya adalah primary. Jadi ini untuk judulnya nanti ya teman-teman. Primary itu nanti bg-nya akan berwarna biru karena saya menggunakan ini, menyesuaikan dengan bootstrap yang nanti saya buat. Bagi primary, text yang warna putih, white. Nah, text white. Jadi teksnya nanti warna putih. Kemudian di dalam sini, bentar ya, sini kita tulisin isi dari judulnya, data, gini aja deh, input data mahasiswa. Kemudian kita membuat div lagi nih. Ya lupa, di sini kita seharusnya membuat div sini nih, div dengan bentar. Ini div cardnya, lupa ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus di sini kita enter ini tadi, masukkan ke dalam sini. Nah, gini. Setelah itu di akhiran div yang ini kita membuat div lagi. Ini dia, dengan kelas card body. Oke, kita ketik div card body. Mana ya tadi ya? Lupa stepnya. Kemudian di dalam div ini, enter dulu, kita membuat apa itu namanya ya? Membuat form. Nah, jadi formnya itu nanti ketik tab. Untuk actionnya kita kosongi, dan untuk metode yang kita gunakan adalah metode push, sama dengan push. Nah, setelah itu kelasnya juga form item. Mana sih? Nah ya teman-teman, setelah itu kita klik bawah, kita tap lagi. Nah, selanjutnya di dalam sini mungkin akan saya copy paste dulu langsung ya. Enggak usah deh, kita ketik manual aja. Kita buat lagi div, kita klik div dengan kelas form group. Nah, kemudian kita buat label di dalam div tersebut. Buat labelnya pakai kelas nggak usah. Jadi langsung klik label, label, langsung klik tab. Pornya adalah npm. Jadi di dalam label tersebut nanti ada tulisan npm. Nah, gini ya. Ini saya salah tulis ya teman-teman. Nah, kemudian di dalam label sini kita tuliskan inputan data. Klik input. Nah, tipenya adalah text, dan namanya adalah npm. Kelas, untuk kelasnya saya form control, form control
call md middle d9, jadi lebarnya 9. Ulangi lagi nih guys. Kemudian di sini kita bisa memasukkan placeholder. Ulang. Placeholder. Jadi placeholder itu adalah nama yang nantinya akan ada di inputannya ya. Kita tulis masukkan npm gini aja. Benar. Kemudian kita sebelum kita jalankan ya teman-teman, kita terlebih dahulu paling atas ini bisa kalian lihat, saya di sini memasukkan link untuk Bootstrap CSS dan JavaScript-nya. Di bawah titel sini kita tulis langsung saja ya, mungkin kita copy paste saja di sini. Nanti saya jelaskan. Copy dan paste. Oke. Di sini kita masukkan link, tulis link rel style sheet. Jadi untuk help-nya ini adalah link Java CSS-nya, bisa dilihat di sini. Saya bukakan CSS-nya, buka folder CSS. Habis itu ini apa sih namanya nih? Slash, kemudian tuliskan Bootstrap CSS. Jadi dia akan masuk ke sini nih, Bootstrap CSS. Begitu juga di script yang kedua. Untuk JavaScript kita klik script src js/jQuery. Bisa dilihat di sini jQuery. Nah, yang ini dia mau buka yang itu. Jadi setelah itu mungkin kita jalankan ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, saya ulangi. Kita klik localhost. Jadi klik dua. Karena seperti yang video sebelumnya, saya kan udah ngejelasin tuh. Port yang saya gunakan untuk Apache ini adalah 7882. Karena saya menginstal 2 kali. Apabila kalian menggunakan port bawaan, kalian tidak usah mengetikkan 7882 ini ya. Kemudian kita klik slash. Kita masukkan database kita tadi. Bentar, saya lupa ya namanya ya. Ini. Benar, salah. Ini dia, web_database_mahasiswa. Web underscore. Nah, ini. Nah, oke. Jadi ini adalah apa ini ya? Adalah. Jadi ini adalah tampilan dari yang kita buat tadi ya, teman-teman. Ini dia. Bukan? Nah, ini adalah tampilan yang sudah kita buat tadi. Bentar, kayaknya nih ada yang kurang sih. Bentar ya, saya akan melihat dulu. Seperti yang di coding yang pernah saya buat. A few moments later. Oh, ini saya salah tulis nih. Harusnya penutupnya saya atur di sini ya. Nah, kita jalankan kembali ya teman-teman. Nah, jadi dia akan membuat seperti ini. Ada kolom ininya, ada batasannya lah. Setelah itu kita bisa memasukkan lagi ya untuk inputan dan labelnya ini. Karena sebelumnya saya kan udah pernah bilang, bentar, saya mau bukain dulu nih. Oke, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di video sebelumnya ya, saya membuat video ini untuk tugas UAS. Terlebih dahulu saya jelaskan kembali, di sini kan ada persyaratannya harus membuat inputan 7 inputan. Jadi kita kan tadi kita sudah membuat npm. Kemudian kita akan membuat inputan berikutnya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kode pos. Kita ketik dulu ya, div, atau mungkin bisa kita copy paste dari yang di atas ini. Nah, ini paste. Di sini nama, kemudian isinya nama, tipenya teks, namanya nama. Ini disamakan ya teman-teman.
name dan for yang di atas itu ini dia. Nah ini sama ini disamakan, lihat kan. Kemudian kelasnya juga sama dan placeholdernya masukkan nama. Setelah itu kita paste lagi, paste. Setelah nama apa ya ini tadi, tanggal lahir, bukan, tempat lahir, tempat underscore lahir. Kemudian di sini tempat lahir, name-nya juga ya, tempat underscore lahir. Kemudian di sini kita tulis masukkan tempat lahir. Kita paste lagi di bawah sini, for-nya npm, bukan. Kita buka lagi tanggal lahir ya teman-teman, maaf ya, salah saya tadi. Tanggal underscore lahir, kemudian isinya tanggal lahir. Dan name-nya di sini sama seperti yang di bawah atas tadi ya, tanggal underscore lahir. Placeholdernya masukkan tanggal lahir. Kita paste lagi. Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin. Maaf. Kita tulis lagi jenis underscore kelamin. Kemudian di sini kita tulis jenis kelamin. Kemudian name-nya di sini masukkan lagi jenis underscore kelamin. Dan masukkan jenis. Bentar, kayaknya saya agak salah nih. Saya buka dulu ya file index saya yang sebelumnya. Oke guys, atau teman-teman saya. Oke, jadi di sini saya ternyata salah. Untuk yang jenis kelamin sini bukan input, namun ini adalah tipe select. Saya ulangi ya. Di sini hapus yang inputnya tadi, kita ganti select. Kemudian M-nya udah benar. Tipe ini kita hapus dulu ya teman-teman. Tipenya kita hapus. Kemudian kelasnya benar aja, udah. Placeholder udah. Kemudian di select ini terlebih dahulu kita masukkan penutupnya. Segini, penutup select. Nah setelah itu ada option ini untuk pilihan-pilihannya nanti teman-teman, dan value-nya. Pertama-tama saya masukkan option value-nya adalah kosong, kayak gini, kosong. Kemudian di sini kita tulis masukkan jenis kelamin. Kalau nggak salah nih, untuk placeholder di select ini nggak bisa nih, saya coba kemarin. Mungkin kita hapus aja dulu placeholdernya ya. Dan value-nya masukkan jenis kelamin. Option yang kedua adalah, karena menyesuaikan yang kemarin nih, saya buka dulu ya. Nih, mana sih database-nya? Nah, kita lihat jenis kelaminnya L dan P. Jadi value yang ini adalah L. Bentar. Nah, bisa kita lihat di sini L dan P. L untuk laki-laki, kita tulis dulu laki-laki. Salah ya tulisannya, gini ya. Nah, option yang kedua adalah P untuk perempuan. Setelah itu kita masukkan nih, kayak tadi ya, mungkin apa sih? Mana sih ya? Ini dia. Kemudian kita masukkan alamat adalah berupa teks saja.
Mana tadi? Nah, ini dia. Kemudian kita klik div lagi. Alamat. Kemudian di sini namanya alamat. Nah, alamat. Placeholdernya masukkan alamat. Setelah itu bentar nih select yang tadi keikut ya nih, kita pindah saja, Ctrl X, Ctrl paste. Setelah alamat dibuat, selanjutnya kita tulis kode pos kalau nggak salah di sini ya, kode underscore pos. Kita paste lagi, maaf. Oh, ini saya lupa nih ngasih penutup div-nya yang pertama ya. Kita kasih dulu di sini. Penutup div. Nah, untuk penutup div yang ini. Kemudian di sini juga kita kasih penutup div. Ya, kita kembali lagi tadi, kita masukkan kode pos ya. Tadi. Purnya kode underscore pos. Ini adalah kode pos juga. Kemudian untuk ini kode pos, kode underscore pos. Dan placeholdernya adalah masukkan kode pos. Nah, sudah kita jalankan dulu ya. Kita buka tadi di sini nih. Kita refresh. Nah, sudah jadi. Jadi ini adalah label yang bisa kita lihat kan, ini yang ada tulisan npm ini itu adalah placeholdernya. Nah, yang placeholder tadi masukkan kode pos, ini dia. Oh, ini ada salah nih, saya salah tulis. Oke, kita refresh ulang. Jadi macam gini ya teman-teman, macam gini. Input data mahasiswa. Bentar, kayaknya di sini ada yang lain di bola mata. Bentar ya, saya mau lihat coding saya yang dulu. Udah, jadi selanjutnya saya akan memasukkan seperti yang ini, memasukkan form simpan dan batal. Kita masukkan di sini yang paling bawah nih biasanya nih. Ntar kita buka dulu seperti coding saya sebelumnya ya, kita liatin. Nah, di sini di bawah div ada button dan button. Kita buat dulu ya sini button ini ada tombol ya teman-teman. Ulang, button kelasnya btn ulang tab, nggak bisa. Nah, kelasnya btn, ini nih nulisnya btn primary agar nanti warna biru nih. Kemudian tipe yang kita gunakan ini tipe submit. Submit ini artinya menyetujui. Name-nya simpan saja, simpan saja. Oke. Jadi sini kita tulis simpan atau save. Kemudian kita buat button yang kedua. Tipenya reset. Kalau batalnya tipenya reset biasanya. Oh, benar tuh. Kita lihat. Tipenya reset. Kemudian untuk kelasnya apa, enggak saya copy paste saja tadi. btn dot apa tadi? Danger. Nah, kalau danger nih merah nanti. Kemudian name-nya batal.
bocel. Kemudian di sini kita tulis batal. Ayo guys, kita jalankan dulu guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ada simpan dan batal. Oke, aku terkesan. Kemudian di sini kita lihat dulu ya sebelumnya saya seperti apa ini ya. Oh iya, di sini kita akan menggunakan coding PHP. Kita masukkan ya. Paling akhir ya teman-teman, kita tulis PHP, enter. Salah, nggak bisa sih. Bentar. Oh iya, bentar ya. Kita masukkan coding PHP ya teman-teman. Gini tanda tanya PHP. Kemudian di sini, nah gini, ini coding PHP. Kemudian seperti ini kita masukkan include. Oh iya, nanti kita akan membuat file koneksinya agar semua semua coding yang saya gunakan ini akan terkoneksi. Ntar baterai saya itu lemah, baterai kamera saya lemah, saya akan sambil ngecharger dulu sini. Ntar. Oke, kita kembali lagi. Di sini kan ada include koneksi. Dan dia akan masuk ke file koneksi .php. Kemudian nah gini. Kemudian di sini if, ini ada program if, jika set klik simpan. Ini kenapa jadi post seperti ini? Karena yang kita masukkan untuk form tadi itu kan adalah metodenya push. Underscore post. Kemudian di sini kita lihat ya. Nah gini. Di sini kan simpan. Jadi dia ngambil dari sini nih. Nah, simpan. Apabila diklik simpan, maka kita buat tutup kurang. Jadi mungkin saya akan copy paste saja seperti ini. Nah, saya paste. Sini kalian klik lagi seperti ini ya. Nah, kalian paste. Itu kan sudah tadi npm, berarti yang di sini adalah nama. Jangan lupa nih yang di depannya juga kalian kasih nama. Terus lagi di sini adalah apa tadi, jenis kelamin kalau nggak salah ya, nama, tempat lahir, tempat underscore lahir. Di sini juga kalian masukkan tempat underscore lahir. Paste lagi tanggal underscore lahir. Dari kita rapikan dulu nih. Sini kita tulis lagi tanggal underscore lahir. Kemudian di sini jenis underscore kelamin. Kemudian di sini ada alamat dan kode pos. Mungkin saya akan copy sini saja, kalian kan udah tahu juga tuh gimana penulisannya. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini dia akan memanggil seperti ini. Kita klik dulu MySQL, MySQLi underscore query.
Nah, jadi di sini file koneksi S koneksi. Saya ini nyebut dolar ini S saja ya teman-teman. Tahu tuh kalian mau nyebutnya apa. Saya di sini akan menyebut S. Insert akan masuk tuh. Kalau kalian nulis insert tuh ini enggak huruf besar juga nggak apa-apa. Ini standarisasi yang biasanya dipakai orang-orang. Kata bapak saya. Tuh sini kan dia akan masukkan insert, masukkan ke apa namanya tadi, ke tabel. Kita buka kembali nama tabel saya kan di sini data mahasiswa, berarti dia akan insert to data underscore mahasiswa. Kemudian di sini values, valuesnya values, maaf ya saya ngeliat contekan, bukan contekan sih, ini kok coding saya juga. Kemudian di sini kita masukkan seperti ini contoh npm s dulu ya, s npm, kemudian koma di sini nama dolar nama. Nah gitu seterusnya. Mungkin karena saya akan copy paste saja ya dari sini ya, copy paste. Nah setelah kalian tulis di sini, kemudian di sini kita tulis penutupnya. Ntar nih kayaknya ada salah nih. Oh iya, penutup yang ini. Ntar ya, bentar. Nah gini. Kemudian or apabila mati apabila gagal, itu gagal, MySQL error, kan error di koneksi. Nah. Aduh, saya ingatkan kembali, ini file koneksinya belum kita buat ya teman-teman. Jadi saya lihat lagi, bentar. Setelah itu di sini kita masukkan echo. Kalau nggak salah echo ini kayak JavaScript kalau nggak salah. Tahu juga. Nah jadi echo-nya ini echo lah. Di sini kalian memasukkan div Allegiant Center H5. Silahkan tunggu data sedang disimpan. Apabila datanya berhasil disimpan, maka dia akan muncul seperti ini, tulisan seperti ini dengan Allegiant Center atau ke tengah nanti tulisannya, dan H5 tulisannya heading 5 atau fontnya H5 lah. Kemudian tulisannya silahkan tunggu, data sedang disimpan titik. Kemudian di sini ada kita masukkan link. Apabila data kesimpan, jadi dia akan pergi ke file yang nantinya akan kita buat. Mungkin saya ganti bukan data mahasiswa ya. Biar aja deh. Data deh sini. Oke, nama filenya adalah input data mahasiswa. Nah, bukan hasil data mahasiswa. Nah, jadi kita klik meta http strip equip sama dengan refresh, konten sama dengan satu ini ya teman-teman. Jadi dia setelah menyimpan, dia akan memberi waktu 1 detik untuk menampilkan ini biasanya nih. Silakan tunggu data sedang disimpan. Jadi dia akan memberi waktu 1 detik, kemudian langsung menyimpan ke ini, ke http localhost database mahasiswa, ke ini hasil data mahasiswa.php. Nah, jadi gitu. Ntar kita refresh dulu. Nah, tadi ada error. Dapat mahasiswa indeks di bagian ke-66 katanya. Tadi ke-66 mana sih? Coding ke-66. Ntar, ini apanya yang salah ya? Koneksi .php pilot to open stream, no such file on directory in. Oh, jadi karena ini filenya belum ditulis, koneksi PHP nya mungkin akan kita buat dulu ya.
dia error nih kalau belum dibuat. Kita new file. Bentar. Tutup aja dulu nih, kebanyakan. New file, koneksi titik php. Nah, sebenarnya saya udah pernah ngebuat sini koneksi PHP punya saya. Nah, mungkin akan kita copy paste saja. Dan saya jelaskan di sini ada coding PHP, kita buat dulu. Kemudian di dalamnya ada, ini terserah karena kita yang udah kita gunakan dari koneksi, jadi kita tulis aja sini koneksi sama dengan MySQL connect. Dia akan connect dengan file localhost kita, root, dan akan mengkoneksi dengan database yang kita buat. Database kita tadi apa ya namanya ya? Ini mahasiswa underscore web. Kita tulis dulu mahasiswa underscore web. Kemudian ini if jika MySQLi connect error, maka dia akan muncul tulisan connect gagal. Kita kembali refresh. Nah, berarti sudah. Ups, maaf ya. Kita berarti ini kan udah terkoneksi ke sini kan ya teman-teman. Oke, jadi kita setelah membuat form inputnya tadi ini kan berhasil, kita refresh ya teman-teman. Kita contoh kita input dulu, ini nama saya saja ya, 19, PM-nya 19630587. Untuk nama saya Muhammad Aldiriswanda. Kemudian di sini masukkan tempat lahir saya, Banjarmasin. Tanggal lahir. Oh iya, nih lupa nih ya teman-teman. Untuk tanggal lahir kan tadi harusnya menggunakan date. Saya lupa nih, kita masukkan dulu ya ke indeks yang tadi. Untuk tanggal lahir nih, mana nih tanggal lahir? Saya salah nih. Harusnya tipe yang kita gunakan adalah tanggal atau date. Kita refresh ulang. Nah, di sini kita kembali masukkan Muhammad Aldiriswanda, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir. Di sini kita bisa langsung kita klik di sini juga bisa ya. Untuk tahun bisa kita cari. Saya lahir 2001. Nah, ini Agustus tanggal 6. Nah, kemudian di sini, nah ini bisa kita lihat masukannya laki-laki. Kemudian alamat kita tulis Jalan Sungai Mia ini saja ya. Adakah penonton dari yang apakah kalian di sini ada yang tinggal di Sungai Mia ya teman-teman? Kalau ada berarti kita satu kampung ya. Kemudian di sini kode pos 70123. Nah, setelah itu kita klik simpan. Oke, ini ada salah nih, katanya outline 1 nih. Bentar. Ada salah pada line ke-7 follow convert. Apanya yang salah ya teman-teman? A few moments later. Oh, ini ya teman-teman nih. Pertama di sini ada salah untuk di name alamat. Alamat ini nih. A few moments later. Oh, ini. Saya lupa ini. Ini juga salah nih. Saya salah masukkan alamat. Harusnya kan nama alamat saya tadi web underscore mahasiswa underscore UAS kalau nggak salah. Enggak sih? Oh, bukan, web database mahasiswa. Astaga, saya yang ngebuat, saya yang lupa nih. Database underscore mahasiswa. Kita jalankan kembali ya teman-teman, apakah mau? Continue. Kita isi ulang nama, tempat lahir 6/8/2001, masukkan jenis kelamin L, alamat Sungai Mia dalam, kode pos, simpan. Nah, masih ada nih salah katanya. A few moments later. Oh iya, ini salahnya. Saya baru
Ini kan harusnya insert into. Nah, pas saya ketikkan insert to. Oke, kembali lagi ya, kita refresh dulu. Bentar. Kita kembali, kita masukkan data ini tadi. Muhammad Aldi Riswanda, Banjarmasin, bla bla bla, kita klik simpan. Oh, ternyata udah kesimpan nih. Oh iya, udah kesimpan. Nah, kita lihat select from data mahasiswa. Nah, udah masuk. Mungkin akan kita masukkan lagi 700586. Itu nama punya teman saya tuh, Tajul Arifin. Tajul aja deh. Kemudian tempat lahir Banjarmasin, Tajul ya. Tanggal lahir saya nggak tahu, tanggal lahirnya berapa, acak aja. 2001. Jenis kelamin laki-laki, alamat Sungai Miai Dalam. Jurnal 1003, kita klik simpan lagi. Nah, lihat kan ada silakan tunggu data semua. Ini kenapa jadi not found? Karena kita belum memasukkan ini, belum membuat hasil underscore data underscore mahasiswanya. Nanti akan kita buat di video selanjutnya ya. Kita klik, kita buka lagi tadi ya XMPP-nya. Select from data mahasiswa, apakah masuk ke data Tajul tadi? Nah, masuk kan. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada NPM, ada nama, NPM, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin udah, alamat udah masuk. Semua berarti ini udah berhasil ya teman-teman masuk ke database. Namun tidak berhasil kita untuk memasuki yang tadi data, bisa kita lihat di sini. Nah, kan not found kan apabila disimpan, karena itu tadi seperti yang saya ucapkan tadi kan ya di awal tadi, karena kita belum membuat web dari ini hasil data mahasiswanya. Itu untuk itu saya akan melanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Saya tutup dulu untuk di part 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.